Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota kelompok kami ada 2 orang, yaitu saya, Rahmadani Putri, dan teman saya, yaitu Anikmatus Sa'diyah. Materi yang akan kami jelaskan terdiri dari 2 bab, yaitu bab 3, bentuk organisasi bisnis, dan bab 4, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari bab 3, yaitu bentuk organisasi bisnis. Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi bisnis dalam bentuk yang berbeda-beda. Setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan maupun operasional kegiatannya. Agar dapat berkembang dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, dalam memilih bentuk usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha bisnis meliputi kebutuhan modal, resiko usaha, pengawasan, kemampuan manajerial, dan kebutuhan waktu. Bentuk-bentuk dari organisasi bisnis yaitu yang pertama adalah badan usaha perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Selanjutnya adalah persekutuan. Persekutuan merupakan suatu usaha bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Persekutuan secara umum dibagi menjadi 2 kategori, yaitu persekutuan umum atau general partnership, yaitu pihak yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan persekutuan terbatas atau limited partnership, yaitu pihak yang tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan usaha dan kewajiban yang dimiliki hanya sebesar dana yang disetorkan dalam persekutuan yang ada. Sedangkan kategori spesifik dalam persekutuan dapat dibedakan menjadi 1. Silent partner, yaitu partner yang dikenal umum tetapi tidak terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. 2. Secret partner, yaitu partner yang terlibat secara nyata dalam pengelolaan usaha tetapi namanya tidak dikenal umum. 3. Nominal partner, yaitu partner yang meminjamkan namanya untuk kepentingan hubungan masyarakat atau public relations tetapi tidak terlibat secara nyata dalam pengelolaan usaha. 4. Dormant partner, yaitu partner yang tidak aktif dalam pengelolaan usaha dan namanya tidak dikenal. 5. Senior partner, yaitu partner yang memiliki tanggung jawab lebih besar. 6. Junior partner, yaitu partner yang memiliki tanggung jawab terbatas, biasanya menyelesaikan tugas-tugas yang tidak strategis. Bentuk-bentuk persekutuan yang ada yaitu yang pertama, firma. Firma merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang membentuk suatu usaha dan menggunakan nama bersama untuk usahanya. Bentuk persekutuan yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CV, Commanditaire Vennootschap. Persekutuan komanditer merupakan suatu usaha bersama yang mana anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Bentuk dari persekutuan yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Bentuk-bentuk PT diantaranya adalah PT perseorangan, yaitu PT yang saham-sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh individu tertentu yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan pribadi yang tinggi. PT pribadi, yaitu PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham atau manajemen untuk kepentingan sendiri. PT tertutup, yaitu PT yang dimiliki oleh beberapa orang dan sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal. PT terbuka, yaitu PT yang dimiliki oleh banyak orang dan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. PT domestik, yaitu PT yang berbadan hukum di suatu negara dan melakukan bisnis di wilayah negara tersebut. PT asing, yaitu PT yang berbadan hukum di suatu negara tertentu dan melakukan bisnis di negara lain. Di Indonesia juga dikenal bentuk badan usaha yang lain yaitu 1. BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang didirikan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Koperasi. Koperasi merupakan suatu usaha bisnis yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Ekspansi bisnis.
Perluasan atau ekspansi bisnis dilakukan untuk mencapai efisiensi, keuntungan yang lebih tinggi, ataupun agar dapat lebih kompetitif bersaing. Cara yang dilakukan antara lain: 1. Penggabungan atau merger. Merger merupakan penggabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu. 2. Akuisisi. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau investor lain dengan tujuan untuk mempermudah dan memperkuat dukungan terhadap perusahaan yang sudah ada. 3. Pengambil-alihan secara paksa atau hostile takeover dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada, sehingga harganya akan naik dan investor memiliki kecenderungan untuk melepas saham mereka. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari hostile takeover yaitu: pertama, green mail. Dalam strategi ini, manajemen perusahaan target membeli saham-saham perusahaannya di pasar bebas dengan harga di atas harga pasar. Kedua, shark repellent. Strategi ini bertujuan untuk menghindari ancaman hostile takeover melalui kebijakan manajemen atau corporate bylaws. Yang ketiga, poison pills. Dengan strategi ini, perusahaan target dibuat menjadi tidak menarik lagi untuk diakuisisi. Yang keempat, golden parachutes. Strategi ini dilakukan manajemen perusahaan target dengan cara meminta kompensasi atau cash settlement yang besar atas rencana akuisisi. Yang kelima, white knights. Dengan strategi ini, pihak perusahaan target berusaha mencari pihak lain yang bersedia membeli saham perusahaan target di atas harga penawaran pihak pertama yang ingin mengakuisisi. 4. Leverage buyout. Leverage buyout merupakan pengembangan usaha dengan cara membeli usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjaman atau hutang, sehingga investor tidak perlu memiliki modal yang besar untuk membeli suatu perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anikmatus Sa'diyah. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Aktivitas kegiatan bisnis memerlukan pengelolaan yang cermat sehingga akan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM, sumber daya lain yang dimiliki oleh usaha bisnis. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasar rentang waktu, pencapaian tujuan organisasi dapat dikelompokkan menjadi tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Adapun tingkatan rencana kegiatan organisasi dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu rencana strategik, rencana taktis, rencana operasional. 2. Pengorganisasian. Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. 3. Pengarahan. Fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 4. Pengendalian. Bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. Level manajemen. Manajemen pada dasarnya dibagi 3 tingkatan, yaitu manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini. Peranan manajemen. 1. Untuk peran interpersonal. 2. Peran informasi. 3. Peran pengambil keputusan. Keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknis. 2. Keterampilan interpersonal. 3. Keterampilan konseptual. Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Konsep dasar dalam struktur organisasi yaitu wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang komite dan kelompok.
Bentuk struktur organisasi memiliki 4 bentuk dasar, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi matriks, struktur organisasi internasional. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang baru diantaranya adalah organisasi tanpa batas, organisasi tim, organisasi virtual, dan organisasi pembelajaran. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.